fixed cost sudah. Sampai sini. Udah, Pak. Sampai sini ya. Sampai sini udah belum? Nggak apa-apa, nanti saya ulangi lagi aja lah. Asumsinya fixed cost, variable cost sudah ya. Cost driver udah. Nah, asumsinya udah sampai sini ya. Tapi sebelumnya juga mau saya review dulu ya. Saya review di minggu kemarin saya membahas mengenai apa itu biaya ya. Coba jelaskan apa itu biaya. Izin Pak, biaya adalah sumber daya yang dikorbankan untuk suatu tujuan. Ya betul. Yang dikorbankan atau bisa juga yang hilang ya, yang hilang. Kalau di pengertiannya itu biaya adalah sumber daya yang sacrifice or istilahnya hilang itu apa? Forgone, sacrifice or forgone resource ya. Oke, makasih. Jadi biaya itu sumber daya yang kita berikan, kita keluarkan, kita korbankan, atau sumber daya yang hilang. Jadi hilang itu misalkan hilang masa manfaatnya ya, forgone. Kita pakai mesinnya nggak hilang, tapi di situ sebenarnya ada sumber daya yang berkurang ya. Ada sumber daya yang berkurang, yaitu masa pakai ya. Kita gunakan mesin itu maka masa pakainya juga ikut berkurang gitu ya. Atau misalkan kita menempati gedung itu nanti akan berkurang masa pakainya, itu juga ada. Atau misalkan kita nyimpen barang di gudang, kemudian barang itu ada yang expire ya, nggak bisa dipakai, itu juga biaya ya, cost. Jadi cost dalam pengertian tadi tidak selalu diberikan pada orang lain. Ketika suatu resource yang kita punya itu hilang ya atau berkurang, maka bisa kita katakan dia juga merupakan cost ya, cost. Saya pahami ya. Oke, cost itu ada cost aktual dan cost dianggarkannya, actual cost dan budgeted cost. Kalau akuntansi keuangan pakai cost yang mana dalam laporan keuangan? Apa? Aktual cost, Pak. Ya, aktual cost. Jadi saya ingatkan lagi chapter 1 ya. Akuntansi keuangan fokusnya adalah bagaimana membuat laporan keuangan kepada pihak eksternal ya.
Dan laporan ke pihak eksternal itu adalah laporan apa yang sudah terjadi. Ya, namanya laporan. Laporan keuangan itu menyampaikan apa yang sudah terjadi. Penjualan yang sudah terjadi bagaimana, beban yang sudah terjadi berapa, gitu ya. Laba yang sudah terjadi berapa, gitu ya. Jadi yang dilaporkan adalah apa yang sudah terjadi. Maka cost-nya, cost yang dilaporkan di laporan keuangan juga cost yang aktual yang sudah terjadi. Sedangkan di akuntansi manajemen ya itu tergantung tujuannya. Jadi ada yang menggunakan actual cost ya, ada yang menggunakan budgeted cost, ada juga kombinasi. Ya, ada juga kombinasi. Jadi di akuntansi manajemen kadang manajer juga perlu membutuhkan laporan mengenai actual costnya gimana, ya, diminta oleh pihak manajemen. Nah, dan juga meminta untuk budgeted cost untuk apa? Jadi actual cost kalau di manajemen, kalau oleh manajemen itu digunakan sebagai alat untuk kontrol, untuk dia bisa tahu yang aktual sudah berapa sehingga dia harus apa, gitu ya. Atau budgeted cost digunakan untuk ambil keputusan, ya, keputusan. Kalau saya mau melakukan A, biayanya berapa? Gitu. Kalau saya mau memutuskan B, biayanya berapa? Itu pakainya budgeted cost, gitu ya. Atau juga kombinasi yang diminta dua-duanya, budgeted cost-nya berapa, actual cost-nya berapa. Itu juga untuk kontrol, ya. Kan sudah dianggarkan untuk apa? Untuk membangun pabrik misalnya, dengan biaya sekian, ya. Aktual dianggarkannya berapa? Itu kan budgeted cost berapa, ya. Kemudian aktualnya berapa? Ada selisih apa enggak antara realisasi dengan rencananya? Ada perbedaan enggak realisasi dengan rencana atau anggaran, ya. Jadi untuk akuntansi manajemen itu banyak ya menggunakan jenis-jenis biaya untuk tujuan berbagai macam, ya, berbagai macam. Tujuannya apa? Butuh datanya apa? Tujuannya apa? Butuh informasinya apa? Ya. Kalau akuntansi keuangan, pokoknya kita hanya membuat laporan keuangan dengan standar, sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Udah, mau tujuannya apapun silahkan cari sendiri, kira-kira gitu. Ya, pokoknya kita membuat laporan keuangan sesuai standar aja. Nanti usernya tinggal mencari sendiri dari data itu apa yang bisa diambil untuk putusan mereka, gitu, ya. Apakah misalkan kalau kreditur itu apakah mereka akan mengapprove, ya, menyetujui pinjaman gitu apa enggak berdasarkan laporan itu. Investor apakah nanti mau membeli saham perusahaan apa enggak, ya. Nah, informasi yang diberikan itu aja secara akuntansi bahwa ini laporan keuangannya begini. Silakan nilai sendiri, silakan dieksplorasi sendiri, gitu ya. Jadi satu laporan keuangan untuk berbagai tujuan untuk semua user. Itu namanya financial reporting. Makanya dibikin standar, ya, standar minimal itu harus begini laporan keuangan. Itu. Bisa dipahami ya? Oke? Halo? Baik, Pak. Oke, Pak. Ya. Actual cost, budgeted cost. Nah, kemudian ada istilah cost accumulation. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu cost accumulation?
akumulasi biaya. Mengumpulkan data biaya bukan Pak? Secara terorganisir. Ya betul, collecting cost data, ya. Mengumpulkan data-data biaya in organized way, ya, secara terorganisir. Jadi sebelum kita ngitung biaya, kita perlu menertibkan dulu, ya. Kita perlu mengumpulkan data-data biaya secara tertib. Organized way itu berarti secara teratur, ya. Kita klasifikasikan dengan baik. Nah, tugas akuntan manajemen atau akuntan secara umum, akuntan keuangan juga sama. Ini akuntansi secara umum, ya, itu mengumpulkan semua data-data. Data-data itu dikumpulkan menggunakan organized way. Kalau sekarang udah pakai sistem, ya. Jadi di sistem itu nanti kalau kalian belajar, ya, itu ada apa namanya? Dibikin dulu COA-nya. Ya, COA, chart of account. Jadi kita kita bikin rekening-rekeningnya mau ada apa aja. Nah, kita bikin rekening-rekening, ya, chart of account. Nah, kita tentukan mau ada biaya apa aja di perusahaan. Nah, kita definisikan biaya ini untuk ini, biaya ini, gitu, ya. Nanti biaya-biaya yang terjadi itu nanti dikumpulkan pada masing-masing posnya, pada masing-masing rekeningnya. Ya, ada prosedurnya dibuat. Bagaimana mencatat biaya sampai nanti ke buku besarnya gimana? Ya, kalian udah belajar pengantar kan, ya? Jadi udah tahu, ya, apa itu jurnal. Kalau di akuntansi nyatat itu namanya jurnal. Bagaimana jurnal, nanti gimana posting, ya, ke buku besar. Ya, bagaimana nanti membuat mutasi di buku besar, nanti membuat neraca saldo, ya kan, dan seterusnya. In organized way, ya, dengan menggunakan sistem akuntansi yang kalian pelajari di pengantar, ya. Itu cost accumulation, itu proses mengumpulkan data biaya. Setelah kita kumpulkan, kemudian kita diminta untuk menghitung biaya suatu cost object, ya. Ya, menghitung biaya suatu cost object umumnya yang diminta kita menghitung biaya inventory. Karena itu yang paling rumit. Kalau yang lain menghitung biaya nggak terlalu rumit. Biaya tanah, berapa biaya tanah? Nah, kalau untuk akuntansi keuangan ada definisi yang jelas. Biaya tanah itu biaya untuk memperoleh dan biaya yang dikeluarkan sampai aset tersebut siap untuk digunakan, ya. Mesin gitu juga, ya, untuk memperoleh dan juga untuk siap digunakan. Itu dicatat sebagai biaya aset, ya. Itu di akuntansi keuangan diatur. Jadi kalian nanti di akuntansi keuangan belajar itu, ya. Jadi kalau kalian mau sebagai akuntan mau nyatet tanah di laporan keuangan, ya, tanah di laporan keuangan, beli tanahnya misalkan 500 juta, untuk notaris misalnya 50 juta, kemudian untuk BPHTB, ya, BPHTB hak milik, ya, hak tanah dan bangunan, ya, bea peralihan, masalah, ya, peralihan hak
tanah dan bangunan, PPHTB. Kemudian ada pajak misalnya, segala macam. 100 juta. Kemudian tanah itu belum siap digunakan. Ketika beli tanah kita harus diuruk dulu misalkan. Ketika mau digunakan itu harus diuruk dulu karena tanahnya misalnya becek gitu ya. Diuruk dulu, ada biaya lagi. Nah, kalian mencatat aset tanah di laporan keuangan itu tidak 500 juta ya, tidak 500 juta seharga di kwitansi ya, atau akta jual beli ya, AJB. Itu harganya 500 juta, bukan. Tapi mencatat juga semua biaya-biaya untuk memperoleh tanah itu, notaris, pajak, segala macam. Dan untuk tanah itu siap digunakan, tadi untuk nguruk, untuk apa gitu ya. Kan totalnya jadi 750 juta. Nah, itulah yang dicatat. Paham ya? Jadi kita ketika mencatat biaya tanah itu begitu. Tidak hanya dari kwitansinya itu 500 juta, 500 juta. Enggak, ya. Nah, itu di akuntansi keuangan, di standar akuntansi keuangan itu diatur apa saja yang dinilai ya. Pengukurannya seperti apa, untuk mengukur tanah itu seperti apa. Itu ada ya. Nah, data-data itu kan sudah sudah tercantum atau sudah ter-record ya dalam sistem tadi cost accumulation. Tinggal kita menghitung tanah ya, tinggal dikumpulkan ya, tinggal di assign ke tanah itu biaya apa aja gitu ya. Karena data-data biaya-biaya tadi sudah terkolek oleh kita. Nah, yang paling banyak tadi saya katakan ya, kita diminta untuk ngitung biaya inventory, persediaan. Apa itu persediaan? Apa yang saya jawab? Apa itu persediaan? Halo? Catherine, silakan. Catherine, persediaan itu apa, Catherine? Halo, saya bisa minta on cam deh kalau kayak gini deh, saya panggil orang yang nggak ada. Tolong di on cam semua. Maaf Pak, saya nggak bisa on cam karena lagi hujan, jadi nanti langsung live sendiri Pak. Ya, coba dulu aja. Nanti kalau berhenti nanti kamu masuk lagi aja. Baik Pak. Oke. Ini kalau belum on cam semua, saya belum mau mulai lagi ya. Ya, beda dengan expense. Cost itu bahasa Indonesianya suka disebut biaya. Kalau expense suka disebut sebagai beban. Ya, kalau cost itu ya bisa jadi munculnya di laporan posisi keuangan. Itu cost. Cost inventory, cost aset, cost segala macam ya.
fixed aset, mesin segala macam itu cost. Ya. Kalau expense itu munculnya di laporan laba rugi. Di laporan laba rugi itu ada pendapatan dikurangi expense menjadi laba atau rugi. Ya kan? Jadi expense itu apa? Expense adalah cost yang sudah expire. Orang suka nyebutnya gitu. Cost yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu pendapatan. Jadi pendapatannya sudah diakui, maka harus ada biaya yang expire untuk sudah hilang. Nah, ada resource yang sudah hilang untuk mendapatkan aset untuk mendapatkan pendapatan tersebut. Jadi gampangnya gini, ilustrasinya. Saya jual roti. Ya, jual roti. Saya beli roti 3.000 satunya, ya. Saya beli 100 roti. Berarti saya keluarin berapa uang? 3.000 kali 100. Keluarin berapa? 300.000. Nah, 300.000 itu adalah cost. Ya, cost. Nah, roti kan kita jual. Hari ini saya jual 50 roti. Saya jual satu rotinya harga 5.000. Nah, di laporan laba rugi gimana? Pendapatan saya berapa? Revenue-nya berapa? Atau sales-nya berapa? Hilmi, berapa Hilmi? Kamu kenapa masih off kameranya? Saya ini Pak, sinyalnya tadi jelek kalau on cam. Ya, sok di on. Nanti kalau enggak, kalau putus kamu masuk lagi. Sok di on. Ada nggak Pak? Oke, Hilmi. Dari ilustrasi tadi, hari ini saya mau bikin laporan laba rugi. Laporan laba rugi hari Selasa 14 September 2021. Pendapatan saya berapa? Salesnya berapa? Tadi berapa Pak? Berapa saya tanya, kenapa kamu tanya balik ke saya berapa? Maksudnya soalnya Oh, enggak nyimak. putus-putus. Saya beli roti, ya, beli roti. Harganya 3.000. Saya beli 100 unit roti. Jadi saya keluarin uang 300.000 kan. Iya. Kemudian roti itu saya jual. Saya jual. Hari ini terjual 50 unit. Saya jual harganya 5.000. Pendapatan saya berapa? Pendapatannya 250.000. Ya, betul. Pendapatan 250.000. Sekarang kalau saya tanya, saya hari ini laba atau rugi? Rugi. Rugi. Kenapa kamu simpulkan rugi dan ruginya berapa? Ruginya berapa dulu? 50.000. Rugi 50.000. Kenapa? Karena terjualnya 250.000. Terus? Sisa Kenapa 50. jadi rugi? Karena belum Kenapa balik rugi? Belum balik modal. Iya. Oke. Karena tadi udah keluarin uang berapa? Beli roti 300.000. Jadi 250.000 dikurang 300.000 gitu. Iya. Jadi minus 50.000.
Iya. Oke. Makasih Hilmi. Ada pendapat lain? Aku boleh coba Pak. Siapa? Loni. Loni, silakan Loni. Kalau menurut saya laba Pak. Laba, berapa laba? Labanya 150. Labanya 150. Soalnya Mana? Bapak beli roti 3.000 harganya satunya. 100 biji. Terus besoknya Bapak jual harganya 5.000. Iya benar Pak. Hari ini saya jualnya, bukan besok. Oh iya hari ini Pak maksudnya. Jadi gimana ngitungnya? Pendapatannya berapa? Bebannya berapa? Sebentar Pak. Halo Loni. Yang Bapak teh jualnya teh 50.000. 50 unit. Lah. Saya jual 50 unit harganya. Oh berarti 5.000. sisanya 50 ya. Berarti benar Pak kayak yang Hilmi tadi. Iya. Oh benar kayak Hilmi. Iya. Gimana? Aduh bentar Pak saya. Kayak ada yang bisa bantu lagi atau pendapat lain? Dian, menurut Dian gimana Dian? Kalau menurut saya untung Pak. Jadi kan untuk biaya modalnya itu kan 300.000 tadi karena Bapak beli Ya. 3.000 untuk 3.000 terus 100 unit gitu kan. Jadi 300.000 untuk modalnya. Terus Bapak baru jual setengah itu Bapak udah dapat 250.000 karena Bapak jual 5.000 untuk 50 unit. Nah, kalau misalnya Bapak beli dengan harga setengah, misalnya 3.000 tadi, Bapak cuma beli setengah atau 50 unit, itu tuh 150.000. Sedangkan Bapak jual itu dapat untung 100.000 karena dari hasil penjualan Bapak mendapat 250.000. Ya, jadi menurut Dian, saya untung 100.000. Iya. Hari ini saya untung 100.000. Iya, Pak. Bisa makan-makan dong ya. Oke. Yang lain ada pendapat lain? Ada dua nih, ada dua pendapat nih. Ada yang bilang saya rugi 50.000 ya. Itu pendapat Hilmi dan Loni. Terus ada yang bilang saya untung 100.000 bisa makan-makan nih Pak. Kalau saya rugi nggak bisa makan-makan. Mana pendapat kalian gimana? Setuju yang pertama atau yang kedua? Setuju rugi atau laba? Rashid gimana Rashid? Kamu setuju yang mana Rashid? Saya setuju rugi Pak kalau dilihat dari total penjualannya. Oh, itu. Kalau Sadewa? Saya setuju yang laba Pak, karena kan yang laba masih termasuk persediaan, bisa dijual lagi. Oke. Ya menurut Tamimah? Laba Pak. Laba berapa? Laba 100, soalnya masih ada 50 lagi, masih bisa dijual lagi. Oh, masih bisa dijual lagi ya. Oke, ya. Jadi ini kalian harus paham benar ini ya. Jadi laporan laba rugi itu ya, itu ada periodenya. Jadi kalau kalian bikin laporan laba rugi ya, Tuan Anas ya. Untuk tanggal 14 September 2021. Itu berarti periodenya dalam satu hari. Pendapatan satu hari berapa? Tadi udah jual ya, jual 50.
roti. Harganya 5.000. Berarti saya pendapatan 250.000 ya. Nah, laba rugi adalah pendapatan dikurang expense. Pendapatan 250.000, expense-nya berapa? Apakah expense-nya 300.000? Expense itu adalah biaya yang sudah expire, yang sudah hilang. Yang sudah hilang berapa roti? 50 roti ya. 50 rotinya masih ada. 50 roti sudah hilang. Nah, yang sudah expire berarti berapa? 50 roti dikali 3.000. Jadi expense-nya adalah 150.000. Jadi pendapatan 250.000, expense-nya adalah 150.000. Jadi hari ini saya laba 100.000. Ya, untuk hari ini saya laba 100.000. Jadi di laporan laba rugi itu ada laba 100.000. Ya, yang 50.000 yang belum terjual gimana? Oh, itu berarti adanya di aset. Aset berupa apa? Persediaan barang dagang. Yang 50 unit yang belum terjual kan aset. Ya enggak? Ya, tadi bilang yang 50-nya bisa dijual lagi nanti Pak, besoknya lagi gitu kan. Ya. Nah, sekarang masuk ke besok hari Rabu. Hari Rabu saya jualan lagi kan 50 lagi ya. Saya jual 50. Ternyata lakunya cuma 40. Ya. Dari apa? Dari harga dari 50 unit sisa tadi ya. Tanggal 15 itu saya jual hanya terjual 40. Wah, karena rotinya udah nggak seger, maksudnya nggak seseger hari ini ya. Saya jual nggak 5.000, saya jual 4.000. Oke, saya jual 4.000. Berarti pendapatan saya berapa, laba saya berapa besok? Oke, pendapatan dulu. Pendapatan saya berapa? 160. 160, Pak. Ya, 160. 4.000 dikali 40 ya, 160. Sekarang expense-nya berapa? 120. 120. 120.000. Karena yang sudah hilang 40 ya, dengan biaya 3.000, 120. Berarti saya laba apa rugi besok? Halo? Halo? Saya laba apa rugi, Pak? Laba berapa? Laba 40.000, Pak. Laba 40.000, Pak. Laba 40.000. Jadi hari ini laba 100.000, besok laba 40.000. Ya. Nah, sekarang lusanya, lusa tinggal 10 kan? Lusa tinggal 10. Saya jual semuanya. 10-10-nya jual. Karena udah lebih nggak seger lagi ya rotinya, nggak saya jual 4.000 lagi, udah saya jual 3.000 aja. Ya. Berarti lusa hari Kamis ya, saya laba apa rugi? Balik modal. Impas ya, impas. Jadi labanya 0 gitu ya, labanya 0. Saya pendapatannya adalah 10 kali 10 unit ya, 10 unit kali 3.000 karena saya jual harga 3.000. Ya. 30.000, expense-nya juga 30.000. Oke. Nah, laba rugi itu begitu ya, ada periodenya.
Ya, ada periodenya. Maka pendapatannya ikutin pendapatan periode itu. Ya. Oke, sekarang kalau saya buat periodenya periode 3 hari. Saya buat laporan laba rugi periode untuk 3 hari. Berarti gimana? Pendapatan saya berapa? Rp140.000, Pak. Dari mana hitungannya? Dari yang tadi hari pertama untung 100.000, hari kedua 40.000, hari ketiga kan nggak untung, jadi 0. Jadi ditambah aja jadi 140.000. Kan gitu, maksud saya pendapatan, ya. Oh, Jadi pendapatan. kalau bikin laporan itu pendapatannya berapa? Pendapatan untuk 3 hari. Pendapatan untuk 3 hari itu 50 dikali 5.000, 250.000 gitu ya. Terus 40 dikali 4.000, 160.000 ya kan. Kemudian 10 dikali 3.000 ya. Jadi pendapatannya 440.000 ya. Pendapatan 440.000. Kemudian expense-nya berapa? Expense-nya saya kan total menjual 100-nya ya. 100 unit kan udah saya jual kan? Udah hilang kan 100 unit? Udah hilang. Cost-nya 3.000, maka 300.000 kan? Jadi pendapatan 440, expense-nya 300.000. Berarti laba 3 hari ini adalah 140.000. Itu ya. Jadi kalian harus paham bedanya cost sama expense. Jadi pada hari pertama itu expense-nya itu enggak 300.000. 300.000 saya bayar pas saya beli roti, itu bukan expense, itu adalah cost. Paham? Itu cost. Saya harus mengeluarkan uang 300.000 untuk mendapatkan 100 roti. Saya harus mengorbankan resource uang 300.000. Lihat pengertian cost lagi ya. Cost adalah resource yang dikorbankan atau yang hilang untuk mendapatkan sesuatu. Untuk mendapatkan roti 100 unit, saya mengorbankan uang 300.000. Berarti itu cost. Ya. Expense berapa? Expense itu ngikutin revenue. Ya. Itu ada periodenya. Yang mana? Periode sehari ini misalnya. Periode 14 September 2021. Revenue-nya berapa? Revenue-nya 50 unit kali 5.000, 250.000. Maka expense-nya adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan revenue itu. Apa ya? Revenue kan untuk 50 unit, berarti expense-nya juga expense untuk 50 unit. Maka expense-nya bukan 300.000, expense-nya adalah 50 unit dikali 3.000, 150.000. Maka laba hari ini adalah 100.000, yaitu 250.000 revenue atau pendapatan dikurang expense 150.000, labanya 100.000 itu hari ini. Paham bedanya cost sama expense? Ya. Nah, expense terkait dengan inventory yang dijual disebut dengan COGS, cost of goods sold. Biaya dari barang yang terjual. Ya. Bahasa ininya. Bahasa Indonesianya HPP, harga pokok penjualan. Oke? Harga pokok penjualan. Bahasa Indonesia COGS. HPP. Ya? Paham? Nah, sekarang ada period cost, tadi inventoriable cost, ya. Jadi inventory itu hanya akan menjadi expense ketika dia terjual dengan nama COGS. Jadi kalau belum terjual, ya dia nggak jadi expense, dia masih aset, ya.
Nah, sekarang ada period cost. Period cost itu biaya yang nempelnya pada periode itu. Jadi misalkan di ilustrasi yang tadi, saya ya kan inventoriable cost-nya tadi ya yang melekat pada inventory ya. Untuk membeli inventory saya untuk membeli inventory saya mengeluarkan uang 300.000 ya. Berarti itu inventoriable cost, itu bisa dicatat sebagai expense. Nah, ternyata ada biaya yang tidak melekat pada inventory. Misalkan saya jual itu nyuruh orang. Saya bayar harian ya. Ya. Saya bayar harian. Jadi saya nggak jual sendiri. Saya suruh orang. Dia saya kasih upah ya. Sehari 30.000 untuk jagain dagangan gitu, jaga toko gitu ya. Jaga toko. Kasih dibayar 30.000 sehari. Ya. Maka biaya 30.000 itu harus dibebankan tiap hari. Jadi biaya 30.000 itu tidak melekat pada inventory, pada roti tadi. Maka si 30.000 itu saya catat sebagai period cost. Ya, period cost. Jadi kalau dihitung tadi laba rugi tadi ya, pendapatan saya 250.000, COGS-nya 150.000, kemudian ada period cost-nya. Period cost-nya 30.000. Maka laba saya hari ini menjadi 70.000, 250.000 dikurang COGS 150.000 dikurang period cost, biaya penjualan ya 30.000. Jadi hari ini saya laba 70.000. Paham ya? Nah, besok gitu juga saya gaji lagi 30.000. Berarti pas besok laba saya tinggal 10.000. Ya. Tetap biaya itu melekatnya ke periodenya. Hari ini bayar 30.000 ya udah. Langsung mengurangi laba saya yang period cost ini. Ya, jadi pendapatan besok itu 160.000 ya kan? Salesnya pendapatannya dikurangi COGS-nya 120.000 ya, menjadi laba kotor 40.000 dikurangi period cost-nya 30.000. Jadi laba saya tinggal 10.000. Jadi ada biaya yang melekat di inventory, namanya inventoriable, ada yang melekatnya di periode, di waktu. Di periode ya, periode hari ini ya hari ini dicatat sebagai expense ya, langsung di-expense-kan. Jadi kalau roti itu tidak langsung di-expense-kan ya, tapi kalau gaji tenaga kerja tadi untuk menjual itu di-expense-kan. Ya. Nah, nanti beda lagi kalau misalkan kita misalkan ya, untuk membeli roti, kita perlu ngeluarin ongkos. Beli roti, kita ke pasar perlu ongkos. Nah, ongkos tadi inventoriable apa enggak? Ongkos tadi ternyata inventoriable. Nah, misalkan ongkosnya 10.000 ya, maka inventoriable cost-nya adalah 310.000.
Ya, jadi untuk biaya ongkos itu inventoriable. Nah, makanya kita harus tahu mana yang inventoriable, mana yang uninventoriable. Yang inventoriable adalah ya biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan atau membuat inventory. Nah, untuk mendapatkan inventory emang harus kita ke pasar. Kalau kita nggak ke pasar kan kita nggak dapat inventorinya. Kita harus ngeluarin ongkos. Berarti ongkos itu inventoriable. Nah, itu nanti hitungannya beda lagi. Ya. Nah, kan kalau untuk biaya menjual itu nggak ada hubungannya sama inventory. Tidak untuk mendapatkan inventory kan menjual. Maka dia period cost. Gimana? Pusing atau enggak? Gampang. Kalian harus paham ya mana inventoriable, mana uninventoriable. Oke, lanjut ya. Ada pertanyaan enggak? Oke, ya. Jadi inventoriable cost itu adalah biaya produksi kalau di perusahaan manufaktur. Ya, tidak hanya biaya produksi, maksudnya biaya produksi itu ya yang di ini. Termasuk untuk membeli bahan baku ya. Itu juga inventoriable ya. Saya catat sebagai inventory. Atau disebut juga dengan product cost. Ya. Nah, yang uninventoriable itu adalah biaya di luar untuk membuat atau mengadakan inventory. Atau disebutnya non-production cost. Non-production cost masuk dalam kategori period cost, nama lainnya. Ya. Nah, cost flow. Ya. Sekarang gimana sih di perusahaan manufaktur itu flow-nya? Nah, ini. Ya, ini adalah arus atau alirannya ya, aliran biaya itu begini. Ya, kalau di pabrik ini ya. Di pabrik. Pabrik itu berarti untuk produksi ya. Jadi di pabrik itu prosesnya begini. Pertama kita beli bahan. Ya, pertama kita beli bahan. Bahan itu dicatat di inventory bahan baku atau direct material inventory. Ya, sebagai inventory kita. Tidak hanya harganya, harga belinya, tapi juga termasuk ongkos-ongkosnya untuk sampai di gudang kita. Jadi kalau kita beli harus pakai notaris, ya biaya notarisnya masuk. Kalau kita beli harus pakai ongkos angkut ditanggung sama kita, berarti masuk ya. Kemudian untuk ngangkut dari mobil ke gudang kita perlu orang yang diupah untuk gotong barang, itu juga masuk situ ya. Itu dicatatnya sebagai direct material inventory. Ya, dicatat sebagai direct material inventory. Nah, kemudian si bahan baku kan kita mau olah. Ya, kita mau olah nih. Nah, kan kita beli tepung, mau bikin roti. Kan kita ambil ya. Kita ambil. Dari gudang kita ambil ke mesin untuk diolah jadi adonan segala macam ya. Campur telur, campur mentega, campur apa ya, bahan-bahan lain. Jadi tepung campur macam-macam itu ya. Ada bahan-bahan lain. Ada yang kerja kan? Yang kerja. Berarti ada biaya tenaga kerjanya. Ya, kemudian ada listriknya, ada depresiasi mesin, ada perawatan mesin, biaya lain-lain lah keluar dari situ. Nah, ketika kita sudah mulai memproses bahan baku tadi, ya, biayanya itu beralih menjadi atau berpindah dari direct material inventory ke work in process inventory. Inventory yang jenis kedua, ya, pindah.
Direct material inventory dia menjadi work in process inventory. Ya. Jadi work in process inventory itu ya nanti mencatat biaya dari direct material yang dipakai. Jadi misalkan kita beli 100 kilo tepung ya. Dipakainya cuma 40 kilo, berarti hanya 40 kilo itu yang masuk ke dalam work in process. Yang 60 kilonya masih di direct material inventory. Itu ya. Nah, masuk ke bagian proses itu yang dipakai aja. Ya. Biaya tenaga kerjanya juga masuk ke work in process, kemudian overhead-nya masuk ke proses. Nanti ketika udah jadi adonan segala macam ya, dipanggang segala macam ya, jadi barang jadi. Ketika sudah barang menjadi barang jadi, barang yang udah siap dijual, udah selesai ya, maka dilakukan perpindahan dari work in process menjadi finished good inventory. Ya. Nah, yang besarnya nilai barang yang berpindah dari work in process ke finished good itu yang disebut dengan COGM, cost of goods manufactured. Nilai barang dari yang sudah selesai diproduksi. Ya, namanya COGM. Ya. Udah jadi persediaan barang jadi finished good inventory ya. Kemudian kan kita pajang ya, kita nunggu pembeli. Kemudian ada pembeli ambil barang kita ya, berkurang jadi inventory finished good kita kan berkurang. Nah, itu berpindah dari finished good menjadi COGS. Ya, jadi finished good transfer menjadi COGS. Jadi dari pembeli yang bayar ke kita di revenue ya, barang yang dibawa pembeli menjadi COGS. Sehingga finished good kita berkurang ya. Jadi revenue, uang yang kita terima dari pembeli, COGS, nilai barang yang dibawa oleh pembeli ya. Ya. Revenue kurang COGS sama dengan gross margin. Ya. Kemudian untuk membuat laba rugi ada biaya periodenya ya, gross margin dikurangi dengan biaya periode untuk marketing, distribusi, listrik, toko segala macam ya, untuk marketing atau sales expense ya, menjadi operating income atau laba operasi. Oke, sampai sini paham arusnya, alirannya paham? Punten Pak, tadi revenue kurang COGS jadi apa Pak? Gross margin atau gross profit, laba kotor. Oke. Makasih Pak. Laba kotor, kotor ya istilahnya ya. Ya, ada lagi. Kalau bahasa Inggris kotor tuh dirty ya. Ini bukan dirty ya, gross ya, gross. Nggak tahu bahasa Indonesianya selain kotor apa yang lebih tepat. Kalau kotor kan dirty. Gross ya, gross profit atau gross margin. Ya. Ada lagi pertanyaan mengenai aliran biaya dalam proses produksi? Sudah paham? Oke, kalau sudah paham saya jelaskan berikutnya. Jadi ini kan tadi ada beberapa akun, ini kan kotak-kotak ini kan akun ya, ada akun direct material inventory, rekening, akun tuh rekening nama ya. Jadi kalau kalian di buku bahasa Inggris accounts ya, itu maksudnya akun atau rekening ya. Direct material inventory ada akunnya ya. Nah, kalau ada akun berarti nanti setiap akun kan punya buku besar ya, ledger ya. Nah, nanti dicatat tuh ya. Nah, ini gambarannya begini ya. Misalkan di awal periode, sekali lagi ya, kita itu kalau mau mencatat itu kan ada periode-periodenya ya, periode akuntansi ya.
periode akuntansi. Periode akuntansi itu bisa 1 tahun, bisa 1 bulan, bisa juga sehari, ya, tergantung. Nah, kita misalkan ini ya asumsinya periode 1 tahun. Di awal periode, berarti kalau periode setahun, di awal periode awal tahun berarti ya. Itu persediaannya ada 11.000. Persediaan awal ya. Ya. Persediaan awal berarti pas 1 Januari ya, itu sudah ada 11.000 persediaan. Beginning inventory 11.000. Kelihatan kan sama kalian angkanya? Tahu yang mana? Beginning inventory 11.000. Tahu? Kelihatan nggak? Hai. Kelihatan Pak. Ikutin ya arusnya ya. Jadi di awal 1 Januari itu udah ada 11.000. Kemudian selama setahun ini kita kan beli-beli terus ya. Beli 5.000, beli lagi berapa, beli lagi berapa, beli lagi berapa. Totalnya selama setahun kita beli 73.000. Oke ya. Maka kita punya barang berapa? 84.000 ya. 84.000. Kemudian kan barang itu kan kita pakai ya buat produksi ya. Kita pakai buat produksi, masuk ke ke mesin, masuk ke pabrik ya. Nah, di akhir tahun sisanya 8.000. Kita total punya barang 84.000, sisa 8.000, berarti kepake 76.000 direct material use. Itu ya. Berarti kepake 76.000. Nah, 76.000 ini ya masuk ke work in process. Ya, masuk proses. Nah, work in process ya, itu di awal periode pada tanggal 1 Januari itu ada barang yang belum selesai ya. Itu nilainya 6.000 unit. 6.000 dolar. Nilainya 6.000 dolar. Kemudian kan selama setahun kan ada proses produksi tadi ya, ada pemakaian bahan 76.000. Kemudian selama setahun kita bayar tenaga kerja 9.000 dolar. Kemudian biaya overhead untuk macam-macam tadi 20.000 dolar. Ya. Total berarti yang diproses di pabrik itu 6.000 ditambah 76.000 ditambah 9.000 tambah 20.000, ya kan? Total semuanya proses tuh. Berapa tuh? 76 tambah 6 82 tambah 9 91 tambah 20 111 ya. Jadi 111 yang diolah, kemudian kan ada yang selesai ya. Nah, ternyata di akhir tahun ya, barang yang belum selesai itu cuma 7.000. Oh, berarti yang selesai itu ada 104. Total yang diolah 111 ya. Selesai 104, yang belum selesai ada 7.000 dolar nilainya. Ya. Nah, untuk finish good sendiri di awal periode juga sudah ada posisinya. Jadi di awal periode, di awal tahun itu kita punya persediaan bahan baku, kita punya, sudah ada ya, jadi pas awal 1 Januari itu bahan bakunya udah ada, kemudian barang setengah jadi juga ada, kita punya, finish good-nya juga ada. Ya. Nah, ceritanya di awal tahun itu kita sudah punya finish good 22.000. Dari mana finish good itu awal tahun? Ya dari periode sebelumnya gitu ya. Dari mana bahan baku itu di awal tahun? Ya dari periode sebelumnya, ya kan? Dari mana makin proses itu di awal tahun saldonya? Dari periode sebelumnya. Ya. Jadi ini di awal periode yang sekarang itu kita punya finish good 22.000, kemudian yang selesai diproduksi selama setahun ada 104. Berarti total total finish good yang kita punya adalah 126.000. Dari 126 kan kita jual ya, finish good kita jual. Ya, di akhir tahun
tersisa nilainya 18.000. Berarti COGS kita, biaya yang sudah terjual adalah 126 dikurang 18. Sama dengan berapa? 108. Ya. 108. Nah, itu COGS-nya gitu. Jadi perhitungan COGS, COGM itu seperti tadi saya sampaikan. Nah, detailnya itu ada di sini di tabel ini. Ya. Untuk hitung COGS seperti ini, revenue 210, kemudian COGS itu dari finish good. Finish good awal dikurang COGM, ditambah COGM. Ya, finish good awal tambah COGM sama dengan available for sale, siap untuk dijual. Dikurangi sisa di akhir yang tidak terjual 18.000, maka barang yang dijual nilainya 108.000. Sehingga kita punya gross margin 102.000. 102.000 dikurangi sama period cost-nya, operating cost, yaitu R&D, desain, marketing, distribusi, customer service, dan sebagainya 70.000, sehingga operating income kita 32.000. Hitung-hitung COGS. Nah, COGS itu kan di sini ada COGM kan? Ya, nah, gimana cara ngitung COGM? Nah, COGM itu ngitungnya dari awal yang tadi. Kita punya bahan baku, ya. Nanti bahan baku yang dipakai berapa? Bahan baku awal tambah pembelian, ya. Dikurangi bahan baku di akhir periode, ya. Saldo akhirnya berapa? Itu bahan baku yang dipakai 76.000. Bahan baku yang dipakai 76.000 ditambah biaya tenaga kerja, biaya overhead, itu semuanya menjadi manufacturing cost atau biaya produksi. Biaya produksi masuknya kan ke work in process, ya. Work in process awal ditambah biaya produksi dikurangi work in process akhir, ya. Itu menjadi COGM, ya. Berarti masuk proses produksi, berapa yang selesai diproduksi, yaitu WIP di awal, proses awal, ditambah manufacturing cost, dikurang saldo WIP di akhir periode. Itu menjadi COGM. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Cara ngitung COGS, cara ngitung COGM. Mulai dari barang yang selesai diproduksi. Ya. Gimana menghitung nilai barang yang selesai diproduksi di sini? Jadi kamu lihat di bawah tulisan step 3. Kelihatan nggak? Step 3 COGM 104. Ya, ini adalah barang yang keluar dari work in process ke finish good. Atau barang yang selesai diproduksi menjadi finish good. Bagaimana ngitung COGM? Bagaimana ngitung berapa barang yang selesai? Barang yang selesai adalah barang di awal ditambah barang-barang yang masuk yang lain, ya, dikurang barang yang sisa. Jadi kamu bayangin gitu, hampir sama direct material use juga. Jadi berapa sih yang keluar? Sama juga konsepnya sama finish good. Berapa sih barang yang keluar? Barang yang keluar itu adalah barang di awal ditambah barang yang ditambahkan dikurangi barang di akhir. Jadi gini, kamu misalkan jadi penjaga gudang, ya, penjaga inventory ini, ya, penjaga inventory. Kamu ditanya berapa barang yang keluar, ya, kamu bisa ngitung. Di awal kamu kerja, nah, misalkan periodenya sehari, ya, biar gampang, ya. Di awal, di pagi hari kamu masuk, di pagi hari ini berarti awal periode, ya. Karena periodenya sehari ini, ya. Kamu kerja dari pagi sampai sore. Kamu ditanya berapa barang yang keluar.
Jadi pas kamu masuk ke gudang, kamu hitung, ini barang ada berapa? Oh, barang ini ada 10. Oke. Ya. Kemudian sepanjang kamu kerja, kamu jaga gudang, itu ada masuk 200 barang. Pas masuk kan kamu jagain, kamu catat ya. Berapa masuk? 200, 200, 200. 200. Berarti total kan, berarti barang di gudang ada 210 dong. Di awal ada 10, ya, kemudian masuk 200. Kamu ditanya berapa barang yang keluar? Yang keluarnya kamu nggak catat satu-satu gitu. Kamu tinggal di akhir kerja kamu di sore hari, pas kamu pulang kamu hitung barang sisa berapa nih? Oh, barang sisa 8. Ya. Di pagi ada 10, kemudian masuk 200, 210 ya. Nah, pas sore hari kamu mau pulang, sisa 8, berarti yang keluar berapa? 202, Pak. 202. Nah, logikanya begitu, ngerti ya? Logikanya gitu. Di work in process, di awal ada berapa? 6.000. Yang masuk berapa? Yang masuk 76.000 ditambah 9.000 tambah 20.000. Nah, itu kan yang masuk. Di akhir berapa? Di akhir 7.000. Berarti yang keluar berapa? 104. Paham? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, gitu ya. Jadi logikanya begitu aja. Ngitung berapa barang yang keluar. Jadi COGM adalah barang yang keluar dari work in process. Gampangnya gitu. COGS adalah barang yang keluar dari finished good. Ya. Direct material use adalah barang yang keluar dari direct material inventory. Paham? Paham, Pak. Oke, ya. Oke, sekarang lanjut lagi ya. Jadi ini istilah-istilah lain dari biaya, ada istilah prime cost. Prime cost itu istilah untuk menyebut direct material sama direct labor ya. Dulu ini istilah jadul ya, disebut prime utama karena memang sebagian besar biaya produksi itu direct material sama direct labor zaman dulu. Ya. Kemudian ada conversion cost. Conversion cost adalah biaya konversi untuk menyebut direct labor ditambah overhead. Jadi nanti suka ada soal, kalian mendapatkan soal conversion cost sekian. Oh, berarti kamu harus tahu conversion cost itu adalah direct labor tambah overhead. Berarti biaya produksinya direct material ditambah conversion cost. Itu ya. Ini ya. Biaya produksi manufacturing cost adalah direct material tambah conversion cost. Ya, karena conversion cost itu adalah direct labor tambah overhead, gitu kan? Ya. Ya, ini cuma istilah-istilah aja. Manufacturing cost bisa juga disebut prime cost tambah overhead, karena prime cost adalah direct material tambah direct labor. Ya. Oke, lanjut lagi ya. Jadi, menghitung biaya itu ya membutuhkan judgement. Jadi, ketika kita ngomong berapa biayanya, kita hitung biaya, itu sebenarnya nggak ada biaya yang benar atau biaya yang salah. Karena di situ ada judgement. Kalau judgement kan memang nggak ada benar salah. Ya. Jadi nggak ada angka eksak. Berapa biayanya eksaknya nggak ada. Jadi ilmu akuntansi biaya itu bukan ilmu matematika eksak. Pasti segini. Enggak. Di situ melibatkan judgement. Jadi ngitung biaya itu ya ada judgementnya. Judgementnya ada di mana? Judgementnya itu minimal untuk mendefinisikan mana yang biaya yang langsung, mana biaya tidak langsung, itu judgement. Itu butuh judgement. Kita
kita klasifikasi biaya itu langsung atau nggak langsung itu judgement. Misalkan gini, ya, ada biaya bahan. Bahan itu kayak tadi ya, misalkan kamera, kalau kita bikin HP ya, memori, itu kita masukkan dia sebagai biaya langsung, kita tracing. Tapi misalkan ada baut, ya di HP itu kan ada baut. Baut itu kita mau masukkan dalam kategori biaya langsung, kita tracing, atau kita masukkan kategori tidak langsung, kita alokasi. Karena baut itu nggak material. Ingat ya, minggu lalu salah satu pertimbangan biaya itu apa, mau kita tracing atau tidak, itu materialitasnya. Bisa aja kan kita hitung bautnya berapa. Tapi baut itu murah banget, misalnya. Maka di situ ada judgement, oke, baut kita masukkan dalam biaya tidak langsung. Itu ya. Atau tenaga kerja itu butuh judgement juga, ini langsung apa enggak ya? Bisa enggak kita tracing nih biaya tenaga kerja ini? Si A, si C atau si D. Oh ini masuknya biaya enggak langsung. Di situ ada judgement. Artinya apa? Bisa jadi antara perusahaan beda. Perusahaan A itu memperlakukan biaya ini sebagai biaya langsung, perusahaan B memperlakukannya sebagai biaya tidak langsung. Ya, dua-duanya boleh, ya. Kalau kita bahkan kalau kita merujuk pada SAK untuk akuntansi keuangan, itu ada judgement di situ. Yang kedua, ketika kita klasifikasikan dia sebagai biaya tidak langsung, kita kan menentukan tadi apa, dasar alokasinya apa. Di situ ada judgement. Tadi saya sebutkan, nanti diskusi ya antara akuntan sama bagian produksi, diskusi. Kita mau dasar alokasinya apa nih? Jumlah unit atau jam kerja, gitu kan? Di situ ada judgement. Artinya bisa jadi unit benar, bisa jadi jam kerja juga benar, nggak ada yang salah ya. Yes. Okay. Where the phone? Check the phone. Bentar ya. Oh. Oke ya. Nah, jadi ada judgement di situ sehingga tidak ada eksakta ya. Jadi ilmu akuntansi biaya itu bukan ilmu eksakta sekali lagi ya. Karena melibatkan judgement. Different product cost for different purposes. Oke, jadi ketika kita ngitung biaya produk, biaya suatu produk itu tergantung pada tujuan. Kalau tujuannya kita ngitung itu untuk keperluan laporan keuangan eksternal, untuk akuntansi keuangan ya, maka yang ngikutin aja standar akuntansi keuangannya ngomong apa. Ya. Biaya yang boleh dimasukkan dalam biaya produk itu biaya apa aja. Sesuaikan. Tapi kalau untuk tujuan yang lain, misalnya tujuan pricing, ya ini kan akuntansi manajemen pricing, menentukan harga, manajemen yang memutuskan. Maka biaya apa aja yang bisa kita masukkan dalam biaya produk, ya. Untuk kontrak dengan pihak pemerintah, biaya produk mengikuti kontraknya, ya. Kontraknya gimana? Biaya apa yang boleh dimasukkan? Nah itu begitu ya. Jadi different product cost for different purposes. Jadi di situ juga berbeda-beda ya. Jadi tidak eksak tadi. Biaya produk itu tidak eksak. Tergantung tujuan. Dan di situ juga melibatkan judgement. Oke.
Bukan berarti kalau nggak eksak itu boleh ngawur ya, bukan ngawur. Itu biaya nggak boleh ngawur.